Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Juniana dengan NIM 253111117. Kali ini saya akan membahas analisis beberapa teori psikologi sosial beserta contoh kasus yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu persepsi sosial. Persepsi sosial adalah cara seseorang untuk memahami, menilai, atau memberikan makna terhadap situasi maupun perilaku orang lain. Mengapa ada siswa yang tidak memahami tugas dari guru? Menurut saya, siswa tersebut belum tentu karena malas atau tidak mau belajar, tetapi bisa jadi karena cara belajar siswa tersebut beda, kurang fokus saat guru menjelaskan, atau sudah merasa bahwa pelajaran tersebut sulit sehingga menjadi kurang percaya diri. Oleh karena itu, guru harus memastikan bahwa semua siswa memahami instruksi tugas yang diberikan sebelum kegiatan belajar dilanjut. Yang kedua yaitu motif sosial. Motif sosial merupakan dorongan yang membuat seseorang melakukan tindakan. Pada kasus anak tidak mau belajar, menurut saya penyebabnya bisa karena motivasi yang rendah, belum memiliki tujuan yang jelas, atau lebih senang bermain media sosial atau game. Selain itu, kurangnya dukungan dari keluarga dan guru juga dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Selain itu, motivasi dan perhatian dari lingkungan sekitar sangatlah penting agar siswa lebih bersemangat dalam belajar. Yang ketiga yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok yang saling memengaruhi. Contoh kasusnya adalah ketika beberapa siswa bekerja sama untuk membuli temannya yang lain. Menurut saya, bullying sering terjadi karena pengaruh kelompok. Beberapa siswa ikut melakukan bullying agar diterima oleh teman-temannya atau dianggap kompak, meskipun sebenarnya mereka tidak memiliki masalah dengan korban. Oleh sebab itu, sekolah perlu menanamkan nilai saling menghargai, nilai empati, dan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat yaitu agresi. Agresi merupakan perilaku yang bertujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Nah, pada kasus tawuran antar pelajar, menurut saya tindakan tersebut biasanya dipengaruhi oleh emosi yang tidak terkendali, provokasi dari teman, rasa solidaritas terhadap kelompok, atau keinginan membalas dendam. Akibatnya, siswa bertindak tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, pengendalian emosi dan penyelesaian konflik secara damai sangat penting untuk diterapkan. Yang kelima yaitu pengaruh sosial. Pengaruh sosial menunjukkan bahwa perilaku seseorang dapat berubah karena adanya pengaruh dari orang lain atau lingkungan. Contoh kasusnya adalah siswa yang ikut bolos sekolah karena diajak temannya. Menurut saya, banyak siswa yang sebenarnya ingin tetap masuk sekolah, tetapi harus ikut bolos karena takut dianggap tidak kompak atau tidak diterima dalam kelompok pertemanannya. Ini menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang. Oleh karena itu, kita harus berani mengambil keputusan yang benar meskipun berbeda dari orang lain. Yang keenam yaitu perubahan sosial. Perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat akibat perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pada saat ini, teknologi memberikan banyak manfaat dalam proses pembelajaran karena memudahkan siswa mencari informasi dan belajar secara daring. Namun, penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat mengakibatkan kecanduan gadget, menurunkan konsentrasi belajar, serta mengurangi interaksi sosial secara langsung. Oleh karena itu, pengguna teknologi harus dilakukan secara bijaksana dan seimbang. Yang ketujuh yaitu gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan tindakan bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyampaikan aspirasi atau memperjuangkan kepentingan tertentu. Nah, contoh pada kasusnya yaitu sekelompok siswa yang menolak kebijakan iuran sekolah. Menurut saya, penolakan tersebut bisa terjadi karena siswa merasa keberatan atau karena siswa merasa belum memahami tujuan dari kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, pihak sekolah perlu menjelaskan alasan kebijakan secara terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah. Yang terakhir yaitu tingkah laku massa, yaitu perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh situasi ketika berada di dalam kelompok atau kerumunan.
Pada kasus demonstrasi belajar, provokator seringkali mempengaruhi peserta agar bertindak lebih emosional dan melakukan tindakan yang mereka tidak rencanakan. Nah, akibatnya banyak siswa yang ikut terbawa suasana tanpa berpikir panjang mengenai dampaknya. Oleh karena itu, setiap siswa harus mampu berpikir kritis, mengendalikan emosi, dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang negatif. Demikian penjelasan saya mengenai analisis teori psikologi sosial beserta contoh penerapannya dalam kehidupan di sekolah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari diri sendiri maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, kita perlu membangun lingkungan yang positif agar dapat membentuk karakter dan perilaku yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.